Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang distribusi frekuensi hasil angket ya, yang seperti ini. Coba dilihat, sangat tidak setuju satu orang, tidak setuju satu orang, sangat setuju satu orang. Nah, begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi berdasarkan hasil tes. Nah, karena perhitungannya agak berbeda ya. Nah, ini judul pengaruh model cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. Ada nilai pretest dan posttest. Ini eksperimen one group design dengan uji paired sample t-test ya. Kita tidak bahas tentang uji T. Pada hari ini kita bahas tentang distribusi frekuensinya saja. Nah, begitu. Nah, sebelum masuk ke aplikasi SPSS, perlu kita tentukan dulu kategorinya. Jadi nilai 0 sampai 20 sangat rendah, 21 sampai 40 rendah, 41 sampai 60 cukup, 61 sampai 80 tinggi, dan 81 sampai 100 sangat tinggi. Nah, di aplikasi SPSS itu tidak menggunakan huruf, tapi menggunakan angka. Maka kita angkakan sangat rendah itu 1, rendah 2, cukup 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. Sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS dan kita tulis, kita masuk ke variable view dulu, retest, kemudian post test, nah, begitu. Kita masuk ke data view, kemudian kita masuk ke file Excel-nya, kita copy. Kemudian untuk post testnya juga kita copy saja. Nah, sekarang kita masuk di transform, different variable, kita klik ini. Nah, namanya usahakan berbeda, nanti dijelaskan kenapa jadi harus berbeda gitu ya. Klik change, old and new value, masuk ke rank, 0 ya, sampai 20, itu 1, sangat rendah berarti. Karena kita skorkan tadi kan, 21 sampai 40 itu 2, kemudian 41 sampai 60 3 cukup ya, kemudian 61 sampai 80 4 tinggi, 81 sampai 100 5 sangat tinggi. Klik continue. Yang post test jangan lupa juga, kemudian namanya usahakan berbeda. Nah, sudah diklik change, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau namanya sama, nanti yang ini akan terhapus dan tergantikan yang dua ini. Makanya namanya harus berbeda gitu. Nah, kalau sudah begini, kita masuk ke variable view. Nah, di bagian dua ini tadi, kita klik di bagian value. 1 berarti tadi sangat rendah. 2 rendah. Ingat kategori yang pertama tadi. 3 cukup. Kemudian 4 tinggi. 5 sangat tinggi. Kita klik OK. Kita copy, paste. Oke. Nah, kita pastikan sudah sesuai atau tidak. Kita klik sini. Nah, begini. Tidak diklik pun tidak apa ya. Nah, baru kita masuk analyze, kita masuk deskripsi statistik, kemudian frekuensi. Yang ini tadi kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul begini. Cukup, yang dapat nilai cukup 1 orang, tinggi 9 orang, sangat tinggi 10 orang dengan presentasi 50%. Nah, nanti kita masukkan di sini. Nah, jadi penulisan seperti ini. Nilai pretest dulu, ya kan? Baru kita deskripsikan di bawah yang dapat nilai cukup itu berapa orang dari tabel hasil tes di atas tadi. Nah, ini hasil perhitungan di SPSS ini tadi. Nah, begini. Ini mungkin jarang dipakai ya, tapi kalau dipakai juga bagus kok. Nah, jadi silahkan dicoba. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.